Kata pepatah kan, nggak kenal maka nggak sayang. Makanya kita kenalan dulu baru bisa sayang-sayangan. Halo Sobat FDK. Oke, kalau untuk prestasi terakhir saya ya di bidang pidato-pidato aja, yaitu sekelas-sekelas UIN gitu. Pernah juga juara 1 di pusat bahasa. Alhamdulillah akhir-akhir ini kemarin dapat hadiah MTQ pada cabang karya tulis ilmiah Al-Quran. Alhamdulillah di kabupaten juara 1. Ya lanjutlah di tahap provinsi kemarin baru-baru aja kan. Kemudian yang berikutnya adalah ikut kemarin International Conference di Turki. Kemudian juga ada ikut pengabdian masyarakat di Singapura dan juga di Malaysia. Masya Allah. Prestasi yang saya dapat adalah cabang olahraga taekwondo di tahun 2025 bulan April lalu. Masya Allah. Game prestasi yang baru saya raih ya, itu inilah deh kak. Jadi Mungkin salah satu juara runner up 1 putra dalam event Duta Pemulihan Sumatera Utara. Masya Allah. Iya, dia udah tingkat provinsi. Kan bersama saya berprestasi bersama dengan grup saya ada 3 orang lagi dari fakultas yang lain, yaitu International Youth Summit Malaysia mendapatkan silver medal 2 dalam bidang akademik dan teknologi. Wih, keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FDK. Perkenalkan, saya Natasha Syahida. Saya Habib Subima. Welcome back to segmen Waras, ngobrol santai, tetap berkelas. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik banget nih. Kalau kata pepatah kan, nggak kenal maka nggak sayang. Makanya kita kenalan dulu baru bisa sayang-sayangan. Kita mau mulai perkenalan dari mana nih? Dari abang atau dari kakak? Dari Ladies sini atau first sana aja. ya? Ladies Bener, first. ya? Ladies first ya, teman-teman. Bisa banget ya. Boleh nih Kak, diperkenalkan nih mulai dari namanya siapa, kemudian semester berapa nih, dari prodi apa, dan apa sih prestasi terbaru kakak-kakaknya nih supaya Sobat FDK nih tahu nih. Oke. Halo Sobat FDK. Oke, nggak formal-formal kali. Perkenalkan saya Nurul Adila Rambe dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan. Nah, saya adalah mahasiswi semester akhir yang sedang menjalankan skripsi. Doakan aja bentar lagi sidang ya, kawan-kawan. Oke, kalau untuk kegiatan sendiri, jadi saya sekarang adalah seorang guru mengaji atau guru privat di berbagai tempat. Dan juga kalau untuk prestasi terakhir saya ya, mungkin itu ada di tahun semalam. Karena tahun ini jarang masuk kuliah juga, jadi jarang ikut-ikut event kayak gitu. Jadi fokusnya ke skripsi. Prestasi terakhir mungkin hanya di bidang pidato-pidato aja, yaitu sekelas-sekelas UIN gitu. Pernah juga juara 1 di pusat bahasa, tapi tahun kemarin. Tahun ini kalah telak kita sama orang lain, gantian orang lain ya. Jadi Itu mungkin ada masanya ya kan? iya, jadi mungkin itu masa saya sudah berakhir. Tahun kemarin sih yang paling sering lah gitu. Ngumpulin sertifikat untuk kompri. Itu aja. Oke, mungkin itu aja. Nah, boleh nih untuk Kak yang di sampingnya nih diperkenalkan nih kepada sobat-sobat FDK TV nih. Boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Hernisa Hasana. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 8 sama dengan Kak Adila. Untuk kesibukan sendiri, saya alhamdulillah sekarang jadi freelance di video editor dan juga di Editkan ID khususnya. Kemudian juga alhamdulillah akhir-akhir ini lagi bangun bisnis sebagai business owner di namanya Seraya, yaitu undangan digital ya. Jadi kalau kalian mau nikah atau birthday dan lain-lain boleh ke Seraya ya. Jangan lupa follow dulu ya. Kemudian yang kedua juga juga ikut jadi salah satu tim di Siap Tempur. Jadi itu adalah platform untuk latihan CPNS. Jadi buat kalian yang mungkin mau CPNS bolehlah ke situ. Kalau untuk prestasi sendiri, alhamdulillah akhir-akhir ini kemarin dapat hadiah MTQ pada cabang karya tulis ilmiah Al-Quran. Nah, alhamdulillah di kabupaten juara 1.
hingga lanjutlah di tahap provinsi kemarin baru-baru aja kan. Ya, ada tuh di FDK TV kan. Nah, Masya Allah. Mana idaman. masuk tuh di medsosnya FDK. Ya, alhamdulillah. FYI, kemarin kan dapat hadiah umroh. Kemudian waktu di provinsi ini dijanjikan dapat hadiah motor. Dunianya dapat, akhiratnya pun juga Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah prestasi terakhir ini ikut kemarin International Conference di Turki. Kemudian juga ada ikut pengabdian masyarakat di Singapura dan juga di Malaysia. Banyak sekali. Selebihnya paling lomba-lomba di bidang videografi gitu aja. Oh, Masya Allah sekali untuk Kak Hairunisa ini. Oke, selanjutnya kepada abangnya nih, boleh nih diperkenalkan sama sobat FDK nih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Jira Saputra dari program studi pengembangan masyarakat Islam semester 4. Dan prestasi yang saya dapat adalah cabang olahraga taekwondo di tahun 2025 bulan April lalu Wih, yang diadakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Masya Allah. keren banget. Sembari dari itu saya juga menjadi pembina asrama SMA Plus Taruna Aktris Medan yang terletak di Medan Johor. Wih, keren banget. Dan saya juga sebagai pelatih renang juga Oh, mantap. untuk sampingan. Nah, kalau kegiatan sehari-hari cuman ya kayak mengajar renang, pengawasan asrama, dan juga untuk anak-anak kickboxing juga ada juga di SMA Plus Taruna tersebut. Itu kemarin saya menurunkan 2 atlet yang alhamdulillahnya mendapatkan juara 2. Keren banget. Oke, lanjut nih kepada abang yang pakai selempang nih, runner up nih dari selempangnya nih. Langsung nyata dia dinampain. Sebenarnya awak jangan sama sendiri-sendiri. Boleh abang nih diperkenalkan. Oke, halo semuanya. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Farel Haikal. Saya dari program studi bimbingan penyuluhan Islam dan untuk saat ini saya berada di semester 4. Wih. Nah, mungkin prestasi yang baru saya raih ya di 1 bulan atau 2 bulan akhir ini, yaitu inilah deh Kak. Jadi salah satu juara runner up 1 putra dalam event Duta Pemulihan Sumatera Utara. Masya Allah. Iya, dia udah tingkat provinsi. Wih, keren Provinsi banget. kelasnya. Iya. Udah tinggi. Nah, Oke. mungkin itu saja. Ya lanjut nih, boleh nih sama abang diperkenalkan nih sama sobat-sobat FDK. Halo sobat-sobat FDK, perkenalkan nama saya Fahri Ilham Akbar dari Prodi Manajemen Dakwah semester 6. Nah, mungkin karena saya udah semester 6 nih bakal relate sama semester 6 yang lain, kesibukannya itu mengurus KKN. Yang bakal diadakan di akhir Juli awalnya. Jadi sebulan tuh kan kami banyak sekali rapat-rapat mulai dari proker-prokernya, perlengkapan dan sebagainya. Nah, untuk prestasi yang terakhir saya dapat itu di awal bulan Juli ya kami. Awal bulan Juni itu ada International Youth Summit. Saya berprestasi bersama dengan grup saya. Ada 3 orang lagi dari fakultas yang lain, yaitu International Youth Summit Malaysia, mendapatkan silver medal 2 dalam bidang akademik dan teknologi. Wih, keren banget. Wah, teman-teman FDK sangat keren-keren sekali dan Masya Allah sekali prestasi dari abang dan kakaknya ini dari skala nasional dan internasional. Masya Allah. Allah banget sampai apa namanya mengagumkan gitu ya kan, Ya. sampai minder, insecure gitu kan saya dibuatnya ya kan. Nah tapi kan dalam namanya prestasi tentu ada namanya proses ya kan, abang-abang, kakak-kakak. Nah jadi sebelum kita mulai proses tuh gimana sih apa namanya abang memulai untuk meyakinkan diri kalau misalnya abang tuh bisa di bidang itu? Mungkin dari abang yang pakai selempang lah, mencolok banget nih kan, runner up ya coba. Nah, apa sih motivasi abang untuk memulai kalau sebenarnya tuh abang tuh bisa di sini gitu dalam bidang yang abang tekuni sekarang gitu? Oke, baik Bang, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau memulai prestasi ya, itu saya dari umur 3 tahun itu udah mulai berprestasi, mengikuti ajang-ajang perlombaan seperti fashion show busana muslim dan membaca ayat-ayat pendek suci Al-Quran seperti juz 30 lah gitu kan Bang. Jadi dia menyambung ayat suci Al-Quran. Sampai di
SMP itu saya mengikuti ajang pidato, perlombaan pidato, dan banyak juga alhamdulillah juara-juara yang udah didapati seperti tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kota Medan dalam event pidato. Nah, dan saya juga pada SMA sampai sekarang ini saya bergabung di salah satu organisasi atau komunitas teater. Nah, nama teaternya ini Teater Dermaga Belawan. Kenapa dia namanya dermaga? Karena kan Kota Belawan itu kan identik dengan dermaga dia kan, pesisir. Nah, itulah dia jadinya. Jadi di sini juga saya ingin membuktikan bahwasannya Belawan itu bukan hanya kota kriminal, tetapi kota seni ya. Ya, karena kan banyak kan yang nganggap kalau anak Belawan itu bandel-bandel gitu kan. Stigma buruknya. Ya, dengan Nah, jadi saya ingin membuktikan atau menghilangkan stigma buruk itu bahwasannya Belawan itu aslinya kotanya indah gitu, dan banyak juga anak-anak Belawan itu yang Baik-baik. kreatif, Oh iya. banyak yang berbakat gitu kan. Nah, untuk di salah jadi kan. Untuk di ajang perdutaan ini baru pertama kali Kak ikut. Baru pertama kali terjun di ajang perdutaan ini, dan ini pun direkomendasi dari seseorang untuk mengikuti ini. Nah, awalnya itu gak yakin gitu, karena kan belum mengetahui apa sih itu perdutaan, terus basic-basicnya gitu kan, ilmu-ilmunya itu belum sama sekali tahu. Tapi setelah dicari tahu dan meyakinkan diri bahwasannya, oh mungkin ini aku cocok nih di bagian ini, karena bidang perdutaannya ini kan pemulihan, itu juga berkaitan dengan prodi kita, bimbingan penyuluhan gitu, berkaitan dengan konseling, konselor, dan menyuluh, membimbing gitu kan. Nah, jadi saya memberanikan diri untuk mengikuti ajang ini, dan waktu mengikuti ajang ini tuh saya nggak berharap untuk menang, hanya berharap untuk mencari pengalaman baru aja, karena kan itu ajang pertama kali. Dan ya rezekinya kita nggak tahu ya, qadarullah saya mendapatkan runner up 1 putra dalam event pemulihan putra putri Sumatera Utara Medan. Mungkin itu saja dari saya Kak. Memang sesuai dengan apa namanya titelnya, memulihkan Iya, nama Belawan lah ya. Iya, Kak. gitu, Bang. Itu- Membalikkan itu. nama Belawan kok sebenarnya tuh bukan hanya semua negatif yang bisa kita, tapi ada pasti ada sisi-sisi positifnya. Iya. Ya, kalau untuk Kakak Nur Adila Oke, boleh. bisa dimulai dari mana gitu Oke. awal perjalanan? Kalau awal perjalanan sama juga kayak abang ini dari kecil. Nah, jadi itu saya dibimbing dari SD. Minimal kan setiap pergi sekolah dibekali, kalau misalnya disuruh Dila, gunakan apa yang kau bisa gitu. Contohnya kalau baca Al-Quran itu, saya selalu dituntut untuk pakai tartil. Katanya kalau misalnya pakai tartil dan tajuk dengan baik, jadi guru nganggap kita itu bagus gitu kan bacaannya. Apapun nanti disuruh kau maju duluan gitu. Intinya harus maju terus gitu. Sampai pulang sekolah, setiap ada tugas itu selalu ditanya nilai berapa. Kadang kalau rendah, kadang ditegasin gitu. Belajar lagi, jangan tingkatkan lagi. Jadi dari kecil saya juga udah mulai dari TK itu saya udah ikut baca-baca surah Al-Fatihah, doa iftitah, bahkan dari doa iftitah dasarnya sampai ke kelas 6 itu lomba ayat kursi, pokoknya semua saya udah ikut. Masalah saya itu pernah saya ikut lomba tilawah tuh dari kelas 3 SD sampai kelas 6, nggak pernah menang sampai, karena saya masih kecil kan, saya disuruh ikut, ya udah saya ikut aja walaupun saya tahu saya nggak menang, saya belum ngerti. Jadi masuklah ke jenjang MTS, saya tukar bidang, saya tukar di pertama Fahmil Quran. Alhamdulillah di Fahmil Quran itu saya coba pertama kali di tingkat kecamatan, juara 2 gitu kan. Mau juara 1 nih, karena waktu babak finalnya itu nggak jawab gitu lawan saya Kak. Saya pun pala udah 5 kali. Jadi kalau yang jawab salah dikurangi nilainya. Jadi daripada nggak siap-siap orang itu diam aja, bagus saya siapkan aja. Udahlah juara 2 aja lah, biar gitu kan Kak. Diam aja orang itu, ya udahlah. Terjawab saya, ini salah, kurang nilai, ya udahlah juara 2 gitu kan. Setelah itu lama-lama makin nambah nih lawannya. Ganti saya bidang di kelas 3 MTS, bidang Syarhil Quran. Dari Syarhil Quran ini saya sampai ke kabupaten. Nah, jadi saya mulai dari kelas 3 MTS sampai saya kelas 3 Alia. Saya ikut kabupaten terus. Jadi jarang juga masuk 3 besar, tapi paling besarnya di kabupaten saya juara 2. Jadi pas tahun terakhir saya ikut Syarhil itu gak ada lagi gitu di umur saya lagi, udah nggak bisa lagi gitu. Pokoknya saya yang terakhir bidang tuh. Jadi karena memang udah
masa itu udah habis, jadi masa kuliah saya udah nggak ikut lagi, saya cari event di luar, event di dunia kampus kayak MTQ di kampus saya juga ikut, online saya juga ikut, pernah juga online itu diadakan sama UPI Bandung. Walaupun online saya coba-coba aja gitu, walaupun saya tahu kalau online ini kan banyak ordernya gitu kan, kayak pasti mereka sih yang menang gitu, tapi nggak apa-apa, mumpung free ikut aja lah. Tapi mungkin alhamdulillah rezeki juara 1 gitu kan dari UIN saya ya kan. Keren banget. Nah, baru aja rame dari UINSU gitu. Jadi mungkin itulah sertifikat nasional saya alhamdulillah ada. Mungkin jelas selainnya itu ada di bagian UIN sih paling sering gitu aja. Mungkin itu saja kalau dari saya. Kalau untuk motivasinya untuk selalu untuk pengen terus berkembang itu dari kakak gitu apa gitu Pak, untuk motivasinya? Memang semakin gimana, semakin mau selesai kami semester akhir semakin pengen kami untuk terus berkembang gitu, karena dunia pendidikan hampir habis, jadi kita nggak bakalan ada channel lagi atau persyaratan yang membuat kita itu bisa ikut itu gitu, nggak ada lagi, karena kan biasanya terakhir itu masa kuliah SMA gitu kan, ini udah nggak ada lagi, makanya terakhir itu kan ada lomba di pusat bahasa, saya ikut walaupun nggak menang, sampai dosen saya bilang, kenapa kamu nggak pudar-pudar semangatnya, justru itulah Pak ini terakhir. Sampai saya kemarin ikut pusat bahasa, di situ saya ikut, di situ saya kompri. Situ saya kompri. Jadi belum masuk dosennya, sudah saya permisi aja, palak kali gitu kan. Belum juga dimulai-mulai, bagus saya sana. Saya tampil duluan, begitu saya pembukaan saya tampil duluan, asal aja lah tampil baru saya masuk kompri. Jadi 2 hafalan itu, 2 hafalan, 1 hafalan kompri, 1 hafalan pidato, udah gas aja lah semua saat itu. Yang penting udah ikut aja, udah gitu aja. Pengalaman juga gitu sebagai ibarat pengabdian kita di jurusan manajemen dakwah gitu di FDK terakhir mana tahu rezeki gitu. Mungkin itu aja sih kalau motivasi saya, karena semakin kita ingin meninggalkan dunia perkuliahan semakin meronta-ronta jiwa kita untuk mendapatkan prestasi itu gitu. Jadi setiap prestasi itu pasti ada cerita di baliknya, ada proses yang panjangnya, tentu dengan usaha yang keras dan juga dari doa-doa orang yang terdekat ya kan Kak, Bang, pastinya kan, karena kalau kata orang doa tanpa usaha itu kan namanya bohong, tapi kalau usaha pun tanpa doa sama dengan sombong. Ingin menambahkan sedikit lagi, dan saya tuh paling nggak bisa kalau misalnya tampil nggak ada orang, nggak semangat gitu. Kayak nggak ada yang lihat kita gitu. Karena kan misalnya gini, kalau kita ada orang, pasti kita ada keinginan untuk penampilan kita bagus. Pasti makin bagus. Jadi kan kalau bagus orang itu senang sama kita. Kalau kita salah kita yang malu. Berarti keinginan kita untuk tampil lebih bagus itu ada kalau ada orangnya. Tapi kalau nggak ada, kita bagus nggak ada yang suka lihat kita. Kalau kita tampilnya nggak bagus, apalagi nggak ada gunanya ya kan. Nah gitu, makanya dulu saya juga kalau pas di rumah sebelum saya merantau gini, kok bisa orang tua saya di depan saya, kok bisa orang itu di situ, kawan-kawan saya. Makanya pas kuliah ini saya punya 5 kawan gitu kan, kemanapun saya lomba orang tuh pasti ikut, walaupun cuma mendukung pasti ikut. Walaupun orang nggak tepuk tangan, kalian tepuk tangan. Sebelum itu saya briefing, nanti tepuk tangan bagian ini ya. Ini tepuk tangan bagian ini ya. Nanti kalian jawab amin, amin gitu. Pokoknya kawan-kawan saya tuh selalu ada pas masa kuliah ini gitu. Jadi kalau motivasi dari saya ya, kalau kita mau tampil, usahakan itu ketika ada orang ramai, kita tampilkan yang memang terbaik gitu. Biar supaya cemana attention dari penonton itu juga menambah nilai penting penilaian juri. Jadi juri lihat penonton itu senang sama penampilan kita, nambah nilai kita gitu, daripada dia itu juga menjadi penilaian, berarti kita gak enak penampilannya nggak bagus gitu. Itu motivasi dari saya. Wah, keren banget nih dari Kak Adila. Nah, kan Kak dan Abang di balik setiap prestasi itu pasti ada yang namanya tantangan dan proses ya. Nah, menurut Bang Fahri sendiri nih, apa sih tantangan terbesar yang pernah Abang hadapi nih dalam meraih prestasi? Nah, mungkin di prestasi terakhir kali ini yang bakal saya bahas, itu kan kami sebelumnya pernah ikut juga yang event yang sama, sudah lulus seleksi, sudah jadi finalis, tapi terkendala di komunikasi internalnya lah, ada urusan komunikasi internal, dan secara pendanaan itu belum mencukupi juga waktu itu. Jadi ya terpaksa kami batalkan dengan event yang sama yang saya dapatkan sebelum ini. Nah, makanya komunikasi itu penting juga bagi kita ya, mau dari secara internal dari grup saya itu yang pemasaran pertama, maupun dari luarnya kita komunikasi ke instansi-instansi lain. Harusnya pada saat itu kami bisa mengatasinya dengan contohnya mencari sponsor dan sebagainya untuk berangkat ke Malaysia. Nah, alhamdulillahnya
kami mendapat rezeki waktu itu dari UIN Sumatera Utara juga mendanai perjalanan kami, itu saya dengan tim saya. Dan untungnya grup kami yang kali ini bagus, teman-temannya aman secara komunikasi. Dan ya tantangan di sana mungkin dari bahasa ya, karena kan kami internasional, jadi itu presentasinya menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris ya. Jadi di situ kami mendapat penekanan bahasa, jadi harus agak diulang-ulang dari bahasa Inggris, latihan terus dan sebagainya. Nah mungkin dari tantangan apa lagi ya? Kalau di tantangan prestasi yang lainnya gitu Bang, biasanya pernah nggak Abang tuh kayak merasa insecure kayak atau kurang pede seperti itu? Pernah nggak seperti itu? Insecure dan kurang pede ya, pasti ada gitu kan. Karena benar. dari kakak tadi kan butuh atensi dari orang. Nah, bagi saya itu kadang sangat tertekan gitu kalau dilihat banyak orang kan. Tapi susahnya itu, tantangannya itu menjadikan atensi orang itu sebagai semangat kita biar lebih baik gitu, bukan malah menjadi hal yang negatif. Karena tekanan orang kita jadi performanya menurun. Oke, gitu sih. Nah, kalau misalnya kan dari tantangan tadi kan berarti kita bisa mengolah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjawab tantangan tersebut? Mungkin dengan makin banyak orang, makin banyak pressure, makin giat kita lagi tingginya dorongan kita untuk ini kan. Terus kan sebenarnya kan semua mahasiswa ini kan punya potensi. Nggak mahasiswa lah, semua orang pasti punya potensi dalam dirinya kan masing-masing. Tapi kan kadang ada orang yang kayak nahan-nahan gitu, takut gagal, takut nggak bisa jadi yang kayak orang harapkan. Nah, untuk membuka gerbang dari potensi itu kira-kira kuncinya itu apa ya kira-kira? Bang Hijrah mungkin bisa jawab, membuka potensi diri itu apa gitu. Baik, saya akan menjawab. Untuk membuka potensi itu kita harus yakinkan diri kita sendiri dulu, agar prestasi yang kita inginkan itu terdapat apa yang kita inginkan. Jangan pernah takut untuk mencoba. Sama sekali lebih bodoh orang yang nggak pernah sama sekali mencoba daripada orang sama sekali pernah mencoba. Gagal urusan belakang, menang kalah itu urusan belakang. Jangan pernah takut kalah. Itu yang dari saya. Kalau abang mungkin pernah nggak bang berada di titik paling rendah, mungkin abang ikut turnamen sama sekali nggak ada menang satupun, terus apa pembalik abang biar di turnamen berikutnya abang lebih giat lagi gitu? Yang pertama itu latihan terus menerus dan jangan pernah putus untuk latihan. Berarti kuncinya itu jangan jangan pantang menyerah, benar-benar. Jangan pernah insecure untuk mencoba setiap prosesnya. Oke, keren banget sih. Terus kan nih, mungkin abang ada kesibukan nih di luar tadi. Tadi abang jadi guru renang apa segala macam. Dengan kita kan mahasiswa nih, pasti punya tugas, punya apa segala macam. Abang punya kerjaan nih di sana, jadi guru atau apa segala macam. Gimana cara abang tuh membagi waktunya? Karena kadang kalau ada orang yang punya kesukaan pada terhadap sesuatu kan terang over gitu, dia terlalu fokus ke sana, kuliahnya ketinggalan, nanti kerjaannya keteteran gitu. Kalau abang membagi waktunya gimana gitu? Untuk pembagian waktu sih sudah saya buat jadwal. Misalkan pagi nih kuliah, sore kita ada setiap hari Senin dan Rabu saya ngawas renang, dan di kampus juga untuk jadwal latihan itu di hari Selasa dan Kamis. Itu saya bagi waktu, nggak ada untuk kuliah, nggak terpotong waktunya, untuk kerja nggak terganggu, dan untuk latihan juga tidak terganggu sama sekali. Kalau untuk kakak-kakak lainnya gimana? Abang-abang mungkin ada yang mau ini menyampaikan bagaimana sih? Kalau kakak gimana pembagian waktunya untuk gitu? Kak Khairunisa sendiri nih. Kapan kita latihan? Kapan kita fokus kerjaan kita? Kapan kita fokus tugas kuliah kita gitu? Boleh. Soalnya gini ya, kadang ada mahasiswa yang dia itu kalau misalnya kerja, dia itu kurang banget di akademiknya gitu kan. Malah awal-awal di semester awal dia itu punya achievement yang bagus, punya prestasi yang bagus gitu kan. Tapi ketika dia udah masuk ke fase yang kerja gitu kan, sedikit berkurang lah, dan juga mungkin nggak tahu ya, maybe ada yang ngerasa capek gitu kan, sampai dia lalai atau gimana. Tapi sebenarnya itu semua balik gimana kita ngatur skala prioritas. Itu sebenarnya kan. Ketika kita tahu tujuan kita di Medan atau di perantauan ini adalah kuliah gitu kan, ya selesaikan dulu belajarnya gitu kan. Nah ya freelance itu boleh, karena memang itulah yang menghidupi kita. Mungkin seperti itu gitu kan. Ada orang yang memang dia itu kuliah dengan ditanggung diri sendiri gitu kan, dia butuh kerja dan lain sebagainya gitu. Ya nggak ada masalah, tapi balik lagi bagaimana kita bisa manage itu semua gitu. Dan ketika freelance harusnya kan itu nggak terlalu menghambat kuliah ya.
Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana juga kita bisa tetap punya relasi dengan berorganisasi, kemudian juga bagaimana kita tetap punya prestasi walaupun kita kerja, ataupun gimana kita tetap punya IPK yang bagus gitu kan. Nah, oleh karena itu penting banget buat kita jangan pernah berhenti untuk berproses. Itu sih yang penting. Karena gini, ketika kita menganggap diri kita cuman bisa berpacu pada satu hal gitu kan, kayak udahlah nggak bisa ini gitu kan, aku cuma bisa di kayak gini. Nah, kadang-kadang mindset yang kayak gitu justru itu yang bikin respon daripada tubuh kita untuk ya udah stagnan, kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Padahal kalau kita bisa benar-benar menggali itu semua, kita bisa dapet itu semuanya gitu. Kayak saya dulu juga kayak gitu soalnya, kayak saya beranggapan ya udahlah saya tuh basicnya cuma di public speaking gitu kan, atau saya paling dulu cuma di MC atau di video editing gitu kan. Tapi sampai setelah saya trigger dari teman-teman saya yang punya prestasi di tingkat nasional kayak KTI gitu kan, saya jadi gini, kayak nggak mungkin saya nggak bisa kalau misalnya saya mau belajar gitu kan. Jadi saya bedah beberapa karya tulis ilmiah, kemudian saya belajar otodidak sampai akhirnya saya coba ikut KTI dan alhamdulillah kemarin juga menang nasional gitu kan. Jadi ternyata bisa kalau kita mau belajar, itu intinya. Jadi ya emang harus bagi waktu dan juga skala prioritas gitu sih. Gitu. Nah Kak, tadi Kakak bilang setiap mahasiswa itu pasti memiliki peluang prestasi ya kan. Nah, tentu kita sebagai mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi nih, menurut Kakak apa sih keunggulan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN yang membuat mahasiswa itu memang memiliki nih banyak peluang prestasi dan mereka itu bisa loh berkembang kayak gitu. Nah, menurut Kak Khairunisa nih gimana? Oke, ini sebenarnya menarik ya. Kalau kita bahas tentang apa sebenarnya peluang kalau kita ngambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ataupun fokus dakwah khususnya ya kita semua yang ada di sini. Nah, ketika kita berkaca ke depan, sekarang pertanyaan gini, ada nggak sih perusahaan yang mereka tuh nggak butuh orang-orang yang mahir di komunikasi? Pasti semua membutuhkan Nggak itu ada, kan? ya. Even sekecil sekolah pun mereka tuh butuh komunikasi kayak misalnya di humasan. Mereka butuh untuk jalin kerjasama ke stakeholders ataupun ke wali murid kayak gitu kan. Nah mereka butuh kehumasan gitu kan. Artinya apa? Siapapun kita, nggak cuma yang jurusan prodi komunikasi dan penyiaran Islam ya. Teman-teman sini juga kan saya yakin belajar komunikasi sedikit banyaknya gitu kan. Bahkan tadi saya appreciate ya. Oh dari anak MD jago speakingnya, dari anak BKPI juga. BPI. Oh BPI, sorry BPI. Kemudian juga dari PMI gitu kan. Jadi emang jurusan-jurusan kita tuh sebenarnya sangat mengacu kepada skill. Kalau kita tarik kan, kayak di KPI lah, kita kan belajar broadcasting, itu kan bener skill banget kan, editing, kemudian juga writing gitu kan, kita belajar menulis, tulis berita, iya bener banget. Jadi kayak gitu kan sangat dibutuhkan ya, apalagi di dunia pekerjaan gitu kan. Lalu kemudian kalau misalnya kita bahas tentang pekerjaan, banyak orang-orang yang menganggap kalau jurusan dakwah tuh apa sih paling jadi ustadz gitu kan. Iya, bener sekali kan. Iya bener ya, iya. Kan ada teman-teman kalau kakak yang banget ngerasain kayak, mana ya dakwah nih, silakan dong jadi apa? Khutbah, silakan nanti bawa pengajian. Iya kayak gitu. Kayak calon ustazah nih, calon ustazah Bener banget. Padahal itu kayak ini tuh bukan kewajiban anak dakwah gitu loh. Semua orang Islam juga wajib paham kayak dakwah. Ya benar sekali. Kenapa harus kita? Iya kan? Nah, jadi sebenarnya tuntutan-tuntutan kayak gitu yang bikin kita semakin ke-trigger kan kayak oh iya juga ya, karena kita anak dakwah, kita punya kita tuh kayak disimbolin sama orang atau iyalah, dilabelin sama orang tuh ini ustadz gitu kan. Jadi ya buktiin ke mereka kalau emang ya walaupun kita nggak jago-jago banget tapi setidaknya kita bisa kayak gitu kan. Dan sebenarnya semua tuh balik lagi kayak kita ya, walaupun nggak semua orang bisa punya kemampuan di agama, tapi bisa jadi mereka punya skill-skill yang lain kayak gitu kan. Nah itu juga bisa diasah. Benar sekali sih. Jadi berarti di FDK sendiri kita tidak hanya belajar tentang seperti dibilang ini calon ustazah, nah ini calon ustadz nih, ini dilabeli sebagai masya Allah ini ahli agama banget nih, udah langsung nih masuk surga nih. Padahal di FDK sendiri itu kita belajar banyak hal, mulai dari editing dan lain sebagainya sih. Nah, mungkin ini yang terakhir, mungkin kita penyampaian pesan ke para sobat FDK TV ataupun juga adik-adik calon mahasiswa yang mungkin masuk ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baru-baru masuk ya. Masih fresh ya, masih fresh banget mereka. Biar bisa termotivasi kayak abang-abang, kakak-kakak kita yang ada di depan ini. Nah, mungkin dari siapa yang mau ngasih motivasi dan pesan-pesan? Arijal kalau mau nisa. Mungkin dari pesan-pesan ya akan berartinya kita bakal bilang terus untuk terus mencoba, karena kalau kita lihat di zaman sekarang ya, orang
aduh aku mau kemana, padahal dia itu masih duduk aja tuh di rumah, tapi pusing udah mikirkan aku mau ngapain, nggak nyoba sesuatu, nggak keluar rumah, nggak ikut volunteer, freelance dan sebagainya. Makanya dia nggak bisa jumpai bidang apa yang dia bisa itu. Makanya harus terus dicoba dan digali potensi apa yang ada dalam diri itu supaya kita bisa menemukan bidang kita masing-masing. Nah itu mungkin dari saya. Oke, mungkin bisa lanjut ke abangnya mungkin. Nah, kalau dari saya ya, pesan dan kesan itu, sebelum masuk ke pesan dan kesan, ada nih sebuah pengalaman yang menarik. Apa tuh? Apa Kasih itu tahu, nih? kasih Saya tahu. tahu dari pengalaman. Pengalaman Deka nih. Nah, jadi kan ada tuh waktu mau pementasan teater, di situ saya mendapatkan peran menjadi virus. Virus. Nah, Kenapa tuh? bayangin, virus yang dimana kita itu bergerak tapi gerak tak biasa gitu. Yang tidak bisa kita lakukan, macam bergerak gini lah, gitu lah, lehoi lah dia. Nah, sementara kan awak nih kan, saya ini kan orangnya kaku gitu kan. Nah, itu jadi tantangan yang menarik bagi diri sendiri dan apa ya, menjadi bosannya hal itu yang tidak bisa kita lakukan menjadi bisa gitu. Nah, kuncinya itu ada di percaya diri dan tenang. Dan juga kemarin ada beberapa pengalaman main di bioskop. Nah, tetapi masih jadi ekstras dulu nih, ekstras film bioskop Negeri Para Ketua dan AIUEO macam betulannya. Nah, tahu kan? Buat kawan yang nonton ada yang notice abang ini. Cari. Jadi, waktu itu di Negeri Para Ketua mendapatkan peran sebagai perawatnya. Iya. Keren Jadi loh. ekstras. Itu hal itu saya dapatkan dari teater Dermaga Belawan lagi. Kembali lagi ke situ. Jadi selama di organisasi ini saya dari teater Dermaga inilah saya lahir sehingga saya bisa meraih prestasi dalam perfilman, perteateran, terus perdutaan dan lainnya gitu ya. Lainnya. Semua lah kita Banyak coba ya, gitu. banyak sekali. Karena kan Keren. prinsipnya gitu. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakalan tahu gitu kan. Intinya berani coba. Mencoba berarti ya. Nah, iya. Jadi pesannya itu ketika kita menginginkan sesuatu atau kita memikir bahwasannya kita tidak mampu, itu balik lagi kepada diri kita sendiri. Bahwasannya kita yakinkan diri kita sendiri kita mampu menghadapi itu. Dan kita yakin. Nah, kuncinya itu ada di yakin, sukses, yakin, percaya dan doa. Tiga inilah. Kalau tiga ini kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah kita berhasil dan kita mendapatkan apa yang ingin kita Keren capai. banget. Nah, mungkin itu saja. Boleh nih lanjut ke abangnya nih, kasih pesan dan kesannya. Sebelum masuk ke pesan, cerita sedikit juga lah kayak Iya. Kalau lebih ya. Sebelum mendalami cabang olahraga taekwondo, saya dulu mendalami cabang badminton. Di bidang olahraga banget lah bang nih. Waktu saya masih PAUD nggak salah itu. Ingat Berarti dari dini banget nih, dari dini. dari dini banget Suka olahraga ya. Suka olahraga. Dulu almarhum Haya itu hobinya badminton. Dari hobi dia lah saya ikuti melanjutkan sampai sekarang. Awal mula saya ikut cabang olahraga taekwondo itu waktu SMA kelas 10. Saya penasaran apa nih taekwondo, gimana cara tandingnya, gimana cara gerakannya, tekniknya. Saya dalami perlahan-lahan, alhamdulillah saya dapat. Awal kali saya tanding itu mendapatkan juara 1 dan tim kami mendapatkan juara 3 umum se-Kota Medan. Pertandingan kedua itu saya di kejuaraan apa saya lupa juga tuh, saya melawan orang Aceh. Ya, karena belum rezeki saya mendapatkan juara 2. Yang penting tetap juara kan. Yang penting juara. Yang penting juara dia. Salah satu kali. Dan yang terakhir kali itulah yang Piala BNNP tahun semalam itulah juara 1. Untuk pesan, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Kalau kamu tidak mencoba hal baru, kamu tidak akan mendapatkan pengalaman yang besar. Itu dari saya. Keren sekali kata-kata abang ini. Kata-katanya hari ini. Oke, lanjut nih ke Kak Hairunisa sendiri. Boleh nih kasih pesan dan kesan untuk sobat FDK TV nih.
Oke, mungkin motivasinya dulu ya. Iya, boleh Untuk banget. semua adik-adik yang selimaba ya. Jadi dari sekarang udah boleh di-plankan gitu kan. 5 ataupun 10 tahun ke depan mau jadi apa. Jadi dari sekarang dari preparing kalian harus achievement apa gitu kan. Jadi emang harus di-manage lah dari semester 1, 2, 3 sampai semester 8 itu mau apa aja yang didapetin gitu. Kemudian berikutnya adalah untuk mencapai prestasi emang harus butuh learning gitu kan. Jangan lupa untuk belajar dan terus belajar gitu. Jadi nggak ada orang yang punya prestasi setinggi mungkin itu dari hasil keberuntungan tuh nggak ada faktor hoki tuh nggak ada. Jadi semua itu emang karena usaha dan juga ridhonya Allah gitu. Lagi-lagi karena Allah. Jadi apapun hal yang kita lakuin coba libatkan Allah dalam segala hal. Karena ketika kita menyatakan gitu kan, jadi insya Allah juga mudahkan Iya, jalannya. benar sekali. Soalnya saya merasakan ya, saya mau sedikit cerita deh. Sedikit aja. Iya. CPN kalau kata anak Medan. Khususnya kayak bahas waktu MTQ inilah khususnya ya. Jadi saya sempat pesimis karena ketika waktu di MTQ itu mereka hampir seluruhnya punya dekingan. And you know what lah ya kalau Iya, yang oke. tahu. Jadi Yang kayak- tahu-tahu aja. Yang tahu aja. YTTA. YTTA. Jadi saya merasa kecil banget di situ kayak saya kaget kan dengan oh ternyata DG tuh ini DG tuh ini pantesan kok nggak diseleksi banget Iya, gitu ini kan. bawanya ini bawa ini Iya, gitu. jadi kayak wah itu di situ udah ada gak mungkin lah saya masuk ke semifinal apalagi final gitu kan. Tapi lagi-lagi yaudah ini cuma berdoa ya Allah udah sebaik-baiknya dekingan gitu. Iya, benar. Manusia itu boleh berencana tapi Allah yang menentukan. Iya, benar kali. Jadi mau gimana pun mereka bermain di belakang, mau gimana pun mereka berbuat kecurangan atau bersekutu gitu kan, tapi ya yang namanya kebenaran pasti bakal Allah bukakan semuanya gitu. Iya, Jadi Masya Allah. ya udah intinya saya sama Allah dan jangan lupa dimaksimalin usahanya, belajarnya karena nggak ada hasil prestasi yang setinggi mungkin itu karena hasil hoki atau apapun itu. Jadi emang harus diperjuangkan. Ya, berarti selalu libatkan Allah lah dalam setiap setiap aktivitas hal. kita agar seimbang di dunia dapat akhiratnya pun insya Allah dapat, amin. Oke, boleh nih untuk Kak Adila nih kepada FDK TV nih cerita-cerita, kasih motivasi. Oke, kalau untuk kesan sendiri ya, untuk adik-adik maba juga nih, kalau kita udah terjun di dunia kuliah, jelas kita harus saling komunikasi gitu, nggak bisa introvert kita sebenarnya. Kenapa? Karena banyak orang, maaf cakapnya, dia yang dari awalnya itu sekolah itu dia menutup wajahnya, ada dia yang membuka pas kuliah. Kenapa? Karena macam manapun kuliah itu kita harus berbaur gitu. Tapi berbaur dalam hal yang baik, usahakan gitu kan. Ya tetap nggak ada cerita untuk aku nggak maulah dia kan laki-laki gitu. Enggak sebenarnya. Nah jadi untuk adik-adik motivasinya pilihlah jurusan. Kalau saya ya pribadi, saya kenapa masuk jurusan manajemen dakwah itu karena entah kenapa di pikiran saya itu kayaknya saya bisa di jurusan ini gitu. Saya nggak pernah mikirkan harus kemana jurusan saya ini nanti saya kerja. Walaupun setiap pertanyaan selalu jurusan apa Dila? Manajemen dakwah. Oh berarti jadi ustadz saja. Ya Bu, enggak. Karena kan gimana ya kalau misalnya setiap kerjaan ada sesi interview, ada juga pengetesan tuh juga ada pastinya kan. Nah jadi kalau untuk manajemen dakwah sendiri saya pikir kayaknya saya bisa lah. Walaupun di manajemen dakwah ini kita bukan juga sekedar hanya belajar tentang dakwah, kita juga mengenal angka gitu. Kita juga kenal angka, kita juga kenal bagian ilmiah semuanya gitu. Bukan hanya sekedar keislaman. Jadi juga saya baru tahu kalau di manajemen dakwah itu bukan hanya sekedar kebanyakan Islam, juga ada juga itu untuk umumnya. Nah juga satu lagi untuk tips yang ada tambahan, kalau kita di depan orang ramai gitu, diharuskan untuk berbicara, apalagi kita pas kuliah pasti juga ada kan waktunya untuk berbicara di depan, itu anggap orang-orang di sekitar kita itu orang yang udah kita kenal. Kayak kita gini misalnya kita udah kenal, pasti kan kita nggak ada lagi rasa untuk segan-segannya gitu. Jadi apa yang kita udah pelajari, itulah yang akan kita utarakan gitu. Makanya saya kalau misalnya tampil itu, saya udah hafal ini, berarti itu yang akan saya tampilkan. Berarti ini bagi saya bagus yang udah saya latihankan, makanya itu yang akan saya tampilkan. Sampai dulu banyak kawan-kawan saya itu nggak berani kalau menghadapi guru atau apa, selalu saya dibilang kayak Dil, kau aja lah Dil yang bilang, kau kan udah nggak ada malunya gitu. Kata nggak ada malunya itu, kata udah nggak ada malunya itu, ibarat saya tuh ya udah tinggal bicara aja gitu sama ibu itu kayak, Bu, mau gini-gini, oh ya kenapa gitu? sih? Kan kita kan mau bilang yang bagus gitu, kita kan mau izin yang bagus, kenapa kita harus takut? Kalau kita takut-takut lama-lama kita nggak jadi nih gitu kan, nggak jadi rencana kita nih.
Sampai kayak gitulah kata kawan saya. Udahlah Dil, kau aja dor lah, saya mewakili kan kawan-kawan misalnya mau izin atau apa, ya udah saya aja gitu. Bahkan saya kadang sama dosen, kadang dibilang nggak sopan karena saya kalau misalnya di kelas kan belum paham, langsung saya telepon pulangnya. Nggak bisa chatan gitu lama gitu balasnya loh. Langsung nelpon dosen ya. Langsung Memang kata kawan gini, oh Dil nggak ada sopan, lebih nggak sopan lagi kalau di chatan panjang-panjang. Nah gitu kan kadang typing kita nggak pas. Jadi kan kalau kita ngomong kita pakai bahasa komunikasi. Assalamualaikum Pak, saya dari Produne. Nah, jadi Pak mengenai pembelajaran tadi saya kurang paham. Nah dijelaskan dosen. Jujur aja nggak ada yang paling marah kalau ditelepon kalau sesuai jamnya. Nah, karena dosen lebih mudah menjelaskan gitu. Nggak pala itu nanti di kelas dosen bilang, siapa yang nelpon saya semalam? Saya terganggu, nggak pernah. Saya udah berapa kali dari semester 1 sampai semester sekarang suka kali nelpon dosen. Walaupun nggak diangkat, pokoknya saya telepon. Kalau dijawab, alhamdulillah saya dapat pemahaman gitu. Nah itu tadi, pokoknya kalau di dunia kuliah ini kalau kita takut-takut kita ketinggalan. Kalau kita introvert kita ketinggalan nanti itunya. Jadi kita banyakin relasi. Kalau untuk pesannya sendiri buat adik-adik maba apa ya? Percaya diri sih. Karena saya dulu juga udah melewati rasa malu. Sampai saya pernah bawakan syaril Quran pertama kali di pesantren saya. Kan pakai suara kita kan beda, bukan kayak suara saya gini kan kayak hadirin gitu kan. Sampai saya di jalan selalu dibilang hadirin gitu, selalu diejek. Pokoknya saya selalu malu lah. Saya berpikiran, oh dia kan nggak tahu gitu kan. Dia kan masih awam kok soal kayak gini. Pantas dia ngejekin saya gitu. Sampai pada akhirnya syaril Quran itu ada di pesantren saya sampai sekarang gitu. Alhamdulillah masih tetap dibawakan. Jadi mungkin pesannya itu percaya diri. Jangan takut malu karena malu itu akan terlewati sampai kita nggak tahu malu. Artinya sampai kita percaya diri. Nah, itu aja sih. Masya Allah sekali dari cerita-cerita, sharing session, pengalaman dari kakak-kakak dan abang-abang kita ini yang Masya Allah luar biasa sekali. Natasha juga selaku mahasiswa dan host ini kayak insecure mendengar cerita-ceritanya, tantangan-tantangannya kayak Masya Allah sekali gitu. Nah, untuk adik-adik para calon maba sekalian, yang terpenting adalah selalu mencoba kepada hal-hal yang baru. Karena prestasi itu adik-adik bukan hanya sekedar tentang trofi dan sertifikat, tetapi tentang bagaimana orang yang berani untuk memulai, bagaimana orang yang selalu konsisten dalam berproses, dan juga bagaimana orang yang selalu belajar dari setiap kesalahannya. Nah, bener banget nih yang dibilang Habims. Yang terpenting adalah kita tidak boleh menyerah. Oleh karena itu, saya Habib Bima Prasetyo. Saya Natasha Syahida dan sampai jumpa di segmen Waras selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.